listrik yang menyebabkan adanya percikan api dan merembet ke bahan yang mudah terbakar. Itu hasil laboratorium forensik Jawa Timur udah kami sampaikan. Mungkin rekan-rekan ada yang bisa dipertanyakan, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mungkin kepada Pak Bupati dulu. Boleh silakan. Ya Pak Bupati, mungkin bisa jelaskan nilai kerugian bagian apa saja yang terbakar, kemudian butuh waktu untuk renovasi ke pembangunan agar pemerintahan berjalan seperti biasanya. Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang saya hormati Pak Kapolresta, Pak Kajari Bulungan, dan Pak Dandim 0963 Bulungan. Pertama, atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Kalimantan Utara, khususnya Polresta Bulungan, yang telah terjun dan berperan secara aktif dalam penanganan terjadinya kebakaran di kantor Bupati Bulungan pada tanggal 21 Mei yang lalu. Dan tentu juga terima kasih kepada Polda Jawa Timur yang telah membantu dalam melakukan kegiatan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut di lokasi kantor Bupati Bulungan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolresta beserta seluruh jajaran Polda Kalimantan Utara dan Polda Jawa Timur atas dukungan, dan sampai pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan secara langsung hasil proses penyelidikan yang dilakukan melalui Polda Kalimantan Utara. Dan tentu dari beberapa hal yang disampaikan tadi yang berkaitan dengan saya, sampai hari ini Pak Kapolresta, Pak Kajari, dan Pak Dandim baru pernah menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman media terkait dengan kondisi kejadian kebakaran beberapa waktu yang lalu. Karena saya menghormati dan kita sama-sama menghargai proses yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Dan sampai hari ini kita baru mendengarkan rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap kejadian kantor Bupati beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi ini, pemerintah daerah belum melakukan perhitungan terhadap kerugian karena kita biar menghormati proses yang ada, dan mungkin setelah rilis hari ini pemerintah daerah melalui dinas terkait ataupun mungkin perangkat daerah terkait dipimpin nanti mungkin langsung oleh Pak Sekda, baru kita melakukan langkah-langkah berikutnya setelah rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada hari ini, termasuk dalam perhitungan potensi kerugian yang dialami oleh kantor Bupati Bulungan akibat kebakaran beberapa waktu yang lalu. Dan termasuk penanganannya, memang kami sampai hari ini belum melakukan langkah-langkah apapun, dan TKP sejak kejadian sampai hari ini pun masih seperti yang ada, dan kita memang belum melakukan langkah-langkah hanya karena kita menghormati dan menunggu proses lebih lanjut yang disampaikan oleh pihak kepolisian sampai hari ini. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman media terkait dengan rilis yang disampaikan pada kita semua pada hari ini dari kejadian kebakaran kantor Bupati Bulungan pada tanggal 21 Mei yang lalu. Pak Kapolres, ini kan dianggap tidak dalam pada tindak pidana. Terus selanjutnya apakah dia dinyatakan itu oleh mana? Dan dianggap tidak dalam tidak kondisi dalam tindak pidana. Nah, kemudian dari Polres ini apakah ditutup atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi gini, apabila dalam proses kebakaran itu tidak dibuat tindak pidana, otomatis laporan polisi yang sudah kami tertibkan, kami akan segera gelarkan, akan kita SP atau kita hentikan kasus tersebut karena tidak ada dugaan dibakar seperti itu. Ada lagi? Kalau data yang masuk ke Polres selama ini, adakah yang dicurigai atau bisa katakan dia mengarah kepada penyidikan, pada pengungkapan? Kalau kita itu dari sini dulu berangkat ya, dari hasil forensik. Kalau dari hasil forensik ditemukan ada zat yang dapat mudah membakar partikel itu, baru kita tingkatkan ke penyelidikan. Namun hasilnya di sini bahwa ditemukan itu murni dari konsentrik dan listrik, seperti itu. Pas panjang penyelidikan barang-barang bukti apa saja sih yang diamankan? Oke, barang-barang bukti yang diamankan ini yang asli ya, ini asli jadi full cover ya. Tapi saya baca fotokopinya aja takutnya sobek. Jadi
barang bukti yang diamankan oleh Puslapor itu ada satu dua nih. Yang pertama, satu kantong plastik abu atau arang sisa kebakaran yang diperiksa menggunakan tadi itu kantong plastik abu arang sisa kebakaran di tempat tadi kejadian yang saya sebutkan di ruang operator. Terus yang kedua, bekas kebakaran kabel instalasi listrik. Lokasinya jauh dari LA pakai kondisi rusak akibat tergelerai api kebakaran. Kabel listrik salah satunya. Dan satu masalah sisa abu arang, yang kedua kabel listrik yang diperiksa. Untuk objek yang diperiksa itu dari mulai lantai, atap, dinding, kerangka atap, plafon, kerangka plafon, dan kerangka bangunan. Mungkin itu aja. Ada lagi? Terkait 4 saksi yang diperiksa itu posisinya dan mereka sebagai apa sih, dan yang menjaga itu sebagai apa? Jadi kalau dari 4 saksi yang diperiksa itu salah satunya adalah jadi yang saya sebut inisial aja ya, MNS, jadi karyawan honorer, alamatnya di Tanjung Celor. Terus yang kedua OTM, salah satu adalah karyawan honorer juga dan tinggalnya di Tanjung Barat. ZA itu rumahnya di Badelo, itu karyawan swasta. Yang ketiga HP, buruh harian lepas. Berarti kalau saya lihat dari pekerjaannya, berarti yang melihat pertama yang diperiksa. Kemungkinan besar yang melihat pertama titik api itu kebakaran. Karena bukan kami yang memeriksa, kami hanya menganalisa saja ini. Ada lagi? Itu kan sumber diinformasikan dari operator dan dari panas elektronik. Apakah ada kemungkinan kelalaian tidak kasih mati elektronik sesuatu hingga jadi gini, jadi kebakaran itu bukan dari ruang operator, tapi dari listrik yang ada di sekitaran ruang operator, seperti itu. Bukan. Jadi dari saya ulangi ya. Jadi lokasi api pertama kebakaran atau LAPK berada di ruang serbaguna Tenguyun, lantai 2 gedung kantor bupati, yakni di dinding sebelah barat dengan jarak kurang lebih 14 meter dari dinding utara depan ruang operator. Nah, seperti itu. Yang kedua, penyebab kebakaran secara teknik kriminalitik berasal dari akumulasi panas, heat accumulation, akibat kebocoran arus listrik yang berada di atas plafon yang membakar media bakar di sekitarnya, yaitu kayu, wall panel, karpet, dan lain-lain yang terdapat di sekitar lokasi api pertama kebakaran. Jadi api itu berasal dari akumulasi panas kebocoran arus listrik yang berada di plafon ya, tapi di depan ruang operator, seperti itu. Ada lagi? Dan berarti tidak ada penetapan tersangka meskipun itu termasuk dugaan kelalaian dari kejadian itu? Kan kita sudah bicara tadi, kan nggak ada bilang kelalaian saya nih. Ini murni dari arus listrik. Ada lagi? Pak Bupati, mungkin ada evaluasi ke depan Pak dari penanganan Pak, dari penjagaan lingkungan atau apa gitu. Baik, terima kasih teman-teman media. Terkait ya, tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, khususnya di kompleks kantor bupati, termasuk gedung-gedung pemerintah daerah Kabupaten Bulungan yang lain, yang kita tentu akan melakukan langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan, khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah, perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga pemenuhan berbagai macam hal yang memang
mengantisipasi potensi-potensi yang bisa muncul. Salah satunya adalah potensi yang berkaitan dengan musibah kebakaran ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolresta, Pak Kapolda, Pak Dandim, Pak Kajari atas dukungannya selama ini kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, khususnya dalam peristiwa terjadinya kebakaran kantor Bupati Bulungan ini. Dan demikian juga dengan teman-teman media, dan tentu sebagaimana yang saya sampaikan, tentu sikap pemerintah daerah sampai hari ini kami tetap menghormati dan menunggu sampai rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akibat terjadinya kebakaran di kantor Bupati. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya ya tentu kami akan berproses, dan tentu juga termasuk tadi perhitungan-perhitungan yang disampaikan, langkah apa ke depan yang akan kita lakukan, termasuk juga upaya-upaya mengantisipasi, memitigasi potensi-potensi jangan sampai ini terulang. Ini juga menjadi bagian PR yang ada di pemerintah daerah ke depan untuk memperbaiki kondisi dan juga tata kelola, khususnya pengamanan dalam hal upaya mencegah terjadinya potensi di kemudian hari. Masih ada rekan-rekan? Masih ada? Cukup Pak. Cukup? Yakin ini? Kalau cukup, yakin? Ya sudah, cukup Pak Bupati. Tolong, rekan-rekan media, tolong saya minta tolong dikasih pemahaman yang bagus di media biar masyarakat itu tidak berasumsi yang lain. Seperti yang kemarin keberdekaan saya siapa ya? Hanya 3 orang kemarin. Saya nggak asumsikan kemarin itu. Ada beberapa waktu lalu bertanya ke saya masalah hasil ini. Ini di luar ini ya. Saya asumsinya gini, saya waktu itu lagi beli ikan. Pak, itu ini kan kasus Bupati Bulungan kebakaran. Saya gini, Pak, ikan Bapak ini ada formalin, jangan dibeli. Dia langsung marah, marah ini, kok marah? Pak, itulah Pak, kalau Bapak menganalisa dengan pikiran Bapak sendiri. Saya juga menganalisa dengan pikiran saya sendiri bahwa ikan Bapak ada formalinnya. Nah, saya belum bisa menjawab waktu itu karena saya masih menunggu dari rilis dari lapor. Sama lah seperti itu sebenarnya. Contohnya lagi nih, wah saya mau beli ini lah Avatar. Itu tanya aja bos ya, jangan dimasukin hati, cukup dimasukin kemana? Ya masukin jalur pernapas waktu itu nggak. Ya benar. Aman. Ya tolong sampaikan kepada masyarakat ya. Terima kasih. Ada lagi nggak? Tanya Pak Kajari dong. Pak Kajari, kapan kita mau balap lagi motor? Gitu. Betul, di balap beli itu. Kalau Pak Kajari jangan ditanya lah sudah. Banyak banget kerjanya, ampun saya sudah.